Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua untuk sahabat channel Dewarna. Ya baik, pada kesempatan kali ini kita kembali mengunjungi lahan porang kita, di mana beberapa waktu lalu kita sudah melakukan peninjauan atau cek lokasi tanaman porang kita. Ini adalah tanaman porang yang beberapa waktu lalu sempat kita cek juga. Ada 2 batang yang sudah tumbuh, kemudian sudah mengeluarkan biji katak pada pangkal batang ya, pada pangkal batang. Jadi hari ini tanggal 31 Agustus kita kembali ke lahan untuk mengecek bagaimana kondisi lahan kita yang tidak kita lakukan pembongkaran terhadap tanaman porang kita. Jadi periode yang lalu kita tidak melakukan pembongkaran, kita biarkan saja. Itu untuk yang pertama, kita lakukan tidak melakukan pembongkaran. Dan yang kedua, tidak alasan kita tidak melakukan pembongkaran yaitu karena sisi harga porang sendiri pada tahun ini itu sangat-sangat anjlok dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Kemudian pada kesempatan yang lalu juga sudah kita melakukan pembersihan gulma pada lahan kita, seperti pada tampak pada layar teman-teman semua bahwa rumputnya itu sudah kering semua, baik di media polybag karung ini sudah pada mengering. Kemudian untuk bedengan ini, jalur ini sudah bersih semua, dan pada ujung bedengan ini adalah porang yang tidak tumbuh pada periode lalu. Jadi periode yang lalu itu saya melakukan pemangkasan karena dia mengeluarkan biji spora atau bunga. Kemudian saya pangkas, kemudian saya tunggu kok tidak tumbuh-tumbuh. Nah, pada kunjungan berikutnya tidak juga muncul tumbuh. Nah, pada bulan lalu saat pertama kali mengunjungi lahan ini, itu dia sudah tumbuh. Jadi yang 2 batang ini adalah tanaman porang yang dulunya tumbuh bunga, kemudian saya potong, cut, berselang beberapa lama dia tidak tumbuh. Dan pada kondisi curah hujan yang seperti ini, tanaman porang ini dia kembali tumbuh batang. Jadi tidak muncul spora kembali, dia muncul batang seperti itu. Dan porang juga sudah mengeluarkan biji katak pada pangkal daun. Nah, ini misalnya juga sudah muncul seperti ini, berarti proses pembentukan umbi yang ada di dalam tanah itu juga sudah mulai terbentuk. Kita pindah pada bedengan ini. Ini adalah bedengan dimana yang kita tanam dulu adalah porang dari biji katak. Nah, ini di akhir bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 31, pada hari ini kita mengunjungi lahan, dia sudah
muncul tunas kembali. Jadi dia sudah tumbuh di penghujung Agustus. Jadi ada beberapa batang yang mulai tumbuh seperti ini. Kemudian ini juga sudah tumbuh. Kemudian ini juga sudah tumbuh. Jadi itu membuktikan bahwa tanaman porang yang kita tidak bongkar itu umbinya tidak busuk. Jadi umbinya tetap utuh, tidak mengalami pembusukan, dan pada waktunya dia akan tetap tumbuh kembali. Jadi porang itu jika kita tidak bongkar, dia tidak membusuk, malahan pertumbuhannya lebih cepat dari yang kita harapkan, karena kan baru di akhir Agustus, lagi bulan San. Nah, pada musim tanam, kalau misalnya tahun-tahun lalu kita memulai menanam itu untuk daerah Sulawesi di antara bulan-bulan 11-12. Jadi 11-12 itu adalah musim tanam untuk daerah Sulawesi untuk tanaman porang. Jadi saya pikir pertumbuhannya itu cukup luar biasa jika tetap simpan di bawah tanah atau kita diam, tidak melakukan pembongkaran. Nah, seperti juga pada ini, misalnya kata-kata yang dihasilkan yang lalu itu sudah muncul tunas seperti ini. Tunas-tunasnya sudah pada muncul ya. Jadi pada kesempatan kali ini juga dapat saya berikan informasi pada kawan-kawan petani porang, khususnya pembawa tanaman por tidak kita bongkar itu umbinya utuh meski tidak kita melakukan pembongkaran. Seperti terlihat pada itu sudah muncul tunas. Ini baru beberapa hari yang lalu kita melakukan pembersihan gulma. Jadi saya harapkan atau sebagai tambahan informasi bahwa lahan yang tidak dilakukan pembongkaran menjelang musim tanam, sebaiknya lahan kita itu bersihkan dari gulma agar kelihatan tanaman porang kita yang mulai tumbuh. Jangan sampai kita melakukan PK di lahan porang kita kemudian masih banyak gulma menghalanginya, kita pasang aja menginjak atau mengenai dan